Ketemu lagi di video yang akan membahas latihan gerak lurus. Yuk, nomor 1, besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ya. Artinya ini berarti geraknya lurus berubah beraturan. Berubah dari 30 jadi 15. Berarti ini nomor 1 tak taruh di sini aja. V 0-nya 30. VT-nya 15. Menempuh jarak sejauh 75 meter. Akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Ini kasus apa? Yang pertama ini untuk nyari A-nya ya nanti. Untuk nyari A-nya dulu. Nah, pertanyaan akhirnya tuh kalau VT-nya 0 kan berhenti, itu S-nya berapa gitu. Berarti kita cari VT sama dengan V0 plus AT gitu ya. VT-nya 15, V0-nya itu 30. Nah, kalau dipindah ruas kan 15 min 30. Oh sorry, ini yang tahu S-nya ya. Jadi kita nggak pakai rumus yang pertama. Rumusnya kan ada 3 aja, yuk. Ingat-ingat lagi. Tak tulis di mana ya? Di samping sini. VT sama dengan V0 plus AT. Terus S sama dengan V0 kuadrat. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kita pakai rumus yang ada VT, ada V0, ada S-nya, yaitu rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kalian misalnya salah gitu ya, itu akan sadar sendiri loh, kok nggak nemu ya kalau pakai rumus yang ini. S-nya tuh 75. Jadi 225 sama dengan 900 tambah 150 A. Kalau kita kurangkan 225 min 900 sama dengan 150 A. Ini 225 kurangi ini tuh berapa toh? 675 ya. Nah, berarti A-nya adalah 675 negatif ya per 150. Berapa hasilnya? Hasilnya 4,5 meter per sekon kuadrat. Itu A-nya. Sekarang kita mau cari jaraknya lagi. Kita pakai ke rumus ketiga lagi, tapi sampai dia berhenti. Kalau berhenti itu VT-nya 0. Dengan V0-nya tetap ini 2, A-nya itu negatif 4,5. Nah, S-nya dicari. Jadi ini 0 sama dengan 900 ditambah min 9S. Berarti 9S itu sama dengan 900. S-nya berapa? 100 meter. Oke, nomor 1 selesai. Nomor 2, benda mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau gerak GLBB itu percepatan harus tahu ya. Kalau enggak tahu kita harus cari tahu. Nah, ini udah ada percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Dan benda itu menempuh lintasan lurus. Tentukan A, laju pada detik keempat. Bisa AT 4, yang B, jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik. Yuk kita coba A di sini aja ya. Laju benda pada detik keempat, berarti kan cari VT sama dengan V0 plus AT. Ini ada clue-nya ya, mula-mula diam itu berarti apa? V0-nya sama dengan 0. Berarti nyari VT-nya. VT sama dengan V0-nya 0, A-nya 4, detik keempat. Hasilnya adalah 16 meter per sekon. Itu yang A. Sekarang yang B tak taruh di sampingnya sini ya. Yang B itu jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik. Berarti kan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Mula-mula kecepatannya 0. Ini percepatan 4, kita masukkan ini 4 kuadrat. Jadi ini sederhanakan, ketemunya 2 ya, 2 kali 16. Jadi jaraknya adalah 32 meter. Nomor 2 selesai. Nomor 3, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Awas kita ubah jadi meter per sekon ya ini. Cara cepatnya inget enggak? Dibagi 3,6. Berarti V0-nya kalau dibagi 3,6 itu 20 meter per sekon. Kemudian direm hingga berhenti. Berarti ini VT-nya sama dengan 0. Nah, pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman, tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, berarti ada ini apa ini? Ada VT, ada V0, sama ada jarak. Ayo pakai rumus yang
ketiga. Tak kasih warna lain ya, biar nggak kecampur sama nomor 1 dan 2. Kasih warna merah aja. Jadi rumus ketiganya apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Gitu. VT-nya adalah 0 karena berhenti. V0-nya dalam satuan meter itu adalah 20 dalam satuan meter per sekon, 20 meter per sekon. Satuannya terakhir aja ya. 20 kuadrat gitu. Tambah 2A, menempuh jaraknya tadi 8 meter. Di 0 itu sama dengan 400 ditambah 16A. Kalau dipindah ruas, min 16A sama dengan 400. Berarti A itu sama dengan min 400 per 16. Hasilnya A adalah 20. Negatif ya. Negatif 25 meter per sekon kuadrat. Ya. Selesai 1 sampai 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Pesawat burung dara airlines berangkat dari kota P menuju arah timur. Ya, ini P ya, ke timur gitu. Karena selama 30 menit dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Dari kota Q berlanjut ke R, terletak 53 dari arah timur ya. Maksudnya ini loh, 53 derajat di sini. Terus terhadap timur selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Apa bedanya kecepatan sama kelajuan? Ayo, kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan ya, perpindahan bagi waktu. Tapi kalau kelajuan rata-rata itu adalah jarak bagi waktu. Berarti tugas kita tentukan dulu dari P ke Q. P ke Q, P Q itu jaraknya adalah, ingat kalau SMP itu JKW ini ya, kalau gerak vertikal GLB ya. Rumusnya kan pakai JKW gini. Kalau di SMA simbolnya SVT ya, ganti ya. Kayaknya SVT. SVT. Nanti si SPQ gitu aja, itu adalah V kali T. V dari PQ tadi adalah 200 km per jam. Loh, kok enggak diubah jadi meter per sekon sih? Nggak apa-apa. Asalkan waktunya tadi yang 30 menit ini kita ubah ke jam. Jadi setengah jam kan? Nah, jadi jaraknya adalah 100 km dari P ke Q. Sekarang kalau dari Q ke R. Q ke R itu 1 jam dengan kecepatan konstan. Nah, berarti kan V kali T ya. V-nya 100, 1 jam. Berarti dia 100 juga, 100 km jarak tempuhnya ya. Oke, kalau sudah nemu jarak tempuhnya, kita bisa nentukan sekarang jarak. Yo, kalau nyari jarak dari P Q ke R itu berarti 100 kilo tambah 100 kilo. Nah, itu jaraknya ya. Kemudian kalau perpindahannya berapa? Perpindahan itu yang mana toh? Perpindahannya yang enggak sih, ini aja, biru ini ya. Perpindahannya itu yang warna biru itu, P ke R. Perpindahan itu sama dengan PR. Nah, nyarinya gimana kalau mau nyari PR? Kalau mau nyari PR, kita nentuin jaraknya. Nah, ini kan ada sudutnya ya, 53 derajat. Kita tarik ke sini. Kita tarik tegak lurusnya. Tak kasih nama, ada titik O lagi gitu ya. Kita mau nyari PR dengan cara
Caranya cari PO dulu sama cari OR. Nah, cari dulu PO. PO itu adalah PQ tambah QO. Kalau PQ tadi udah tahu kan, 100 kilo ya. Nah, kalau QO, ingat pelajaran vektor ya. Kalau mau nyari QO, QO ini sama dengan komponen sumbu X dari vektor QR. Berarti kalau nyari komponen sumbu X itu caranya apa tuh? QR kalikan cos ya. Cos 53. Di 100 tambah QR mu tadi kan 100. Cos 53 itu kan 0,6. Jadi 100 tambah 60. Nah, PO-nya itu 160. Kalau nyari OR gimana? Nyari OR itu berarti itu adalah komponen sumbu Y dari QR. Jadi rumusnya adalah QR sin 53 derajat. QR-nya 100, sin 53 itu 0,8, jadi 80 kilo. Ini juga kilo. Jadi kalau nyari PR, nah PR itu kan jadi kayak segitiga siku-siku dari ini kan? Ya. Kalau nyari berarti ketemunya berapa nih? Ini tarik gini. Adalah akar dari 160 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Berapa ya? 256 ditambah 6400. Ketemunya berapa? Akar dari 32.000. Akar 32.000 itu berapa sih? Akar 1600 kali 20 itu, atau bisa lagi ya, akar 6400 kalikan 5. 6400 di akar tuh 80. Di 80 akar 5. Nah, ini baru jawab jarak sama perpindahan. Nah, terus kelajuan rata-rata sama kecepatannya ya kita lengkapi sampingnya ini aja ya. Perpindahannya adalah 80 akar 5. Waktu totalnya berapa tadi? 30 menit sama 1 jam. Jadi waktu totalnya adalah 1,5 jam. Atau 3/2 gitu ya. Jadi 1600 akar, aduh nggak cukup ya. Bentar. Ini gini perpindahannya karena di 80 akar 5 per waktunya 3/2. Jadi hasilnya 160 akar 5 per 3 kilometer per jam. Nah, ini jarak per waktu. Yang kelajuan itu jaraknya tadi kan 200 ya, ini 200 kilo. Jadi 200 dibagi 3/2, 1,5 jam kan. Berarti hasilnya adalah 400 per 3 kilometer per jam. Yuk. Satu lagi, nomor 5. Dua mobil AB berangkat dari tempat sama dengan kecepatan. Berarti si A, ini tak anggap gini ya. Ini si A berangkat dari kiri misal, ini A. V-nya itu 10 meter per sekon. Dari tempat yang sama ya. Berarti ini A-nya di sini juga, ya B-nya juga di sini. Tempat yang sama dengan kecepatan ini, dan B-nya, VB-nya adalah 20 meter per sekon. Tapi si B itu berangkat 5 detik setelah mobil A. Artinya si A itu duluan ya. A ini berangkat 5 detik lebih dulu. Ini kalau dituliskan bisa T plus 5 waktunya. Tapi si B ini waktunya sama dengan T. Tentukan waktu dan tempat kedua mobil itu akan bertemu. Jadi kalau ketemu itu artinya apa? Jarak mereka itu sama. SA kapan toh sama dengan SB? SA itu berarti kan VA
kali T gitu ya, kali TA. SB itu VB kali TB. Nah, ini kasusnya gini kalau untuk berangkat bersama-sama ya. Dari tempat yang sama. VA-nya tadi 10. Waktunya tadi berangkat duluan. VB-nya itu 20. Nah, dia berangkatnya dalam waktu T. Kita kalikan satu-satu berarti 10T tambah 50 sama dengan 20T. Pindah ruas 20T, 10T pindah ke kiri ya. Jadi 50 itu sama dengan 10T. Berarti T ketemu 5 sekon. Jadi pertanyaannya tentukan waktu. Jadi waktunya sudah terjawab. Jadi waktunya adalah 5 sekon. Terus apa lagi? Tempat kedua mobil itu bertemu. Tempat. Jadi ini pertanyaannya kapan dan di mana. Nah, tak taruh kiri sini ya. Tempatnya ya kita bisa tentukan, terserah mau pakai SA atau SB. Ivani pilih SB aja ya, karena SB kan cuma VB kalikan T gitu. VB-nya 20, T-nya 5. Oh, berarti mereka itu ketemu